Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa, bersama dengan beberapa wanita, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah Yesus naik ke surga, para murid kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul di ruang atas tempat mereka menginap. Di sana ada para rasul, beberapa perempuan, termasuk Maria dan saudara-saudara Yesus. Lalu kitab suci mengatakan sesuatu yang sederhana tetapi sangat dalam. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa. Mereka sedang menantikan janji Tuhan. Roh Kudus belum datang. Namun penantian itu tidak dijalani sendiri-sendiri. Mereka tetap bersama, mereka tetap berdoa. Dan dari situlah terlihat bahwa mereka mulai hidup sebagai satu keluarga dalam Tuhan. Disitulah doa menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Doa menjadi kekuatan yang menjaga mereka tetap bersatu. Doa membuat mereka tidak berjalan sendiri dengan ketakutan dan pikiran masing-masing. Mereka saling menguatkan dalam pengharapan yang sama. Peristiwa ini sangat dekat dengan hidup kita. Karena ketika hidup terasa berat, manusia cenderung menutup diri, merasa harus menghadapi semuanya sendirian. Padahal hati yang berjalan sendirian lebih mudah lelah, lebih mudah kehilangan harapan, dan lebih mudah jauh dari Tuhan. Namun para murid menunjukkan sesuatu yang berbeda. Mereka tetap tinggal bersama, mereka tetap datang kepada Tuhan bersama-sama. Dan dari kebersamaan itulah mereka memperoleh kekuatan untuk tetap bertahan. Mungkin inilah yang sering kita lupakan, bahwa Tuhan tidak menciptakan kita untuk berjalan sendirian. Ia memberikan kita keluarga, memberi sesama, dan memberi doa sebagai tempat untuk saling menguatkan. Karena ketika hati tetap dipersatukan dalam Tuhan, kita tidak hanya belajar bertahan di tengah keadaan yang berat, kita juga perlahan menyadari bahwa Tuhan tidak selalu menguatkan kita dengan langsung menghilangkan masalah. Kadang Ia justru bekerja lewat kehadiran orang-orang di sekitar kita, lewat mereka yang tetap tinggal ketika hidup kita sedang tidak baik-baik saja, lewat doa yang diam-diam menguatkan hati kita, lewat perhatian sederhana yang membuat kita kembali punya harapan untuk melanjutkan hidup. Dan seringkali disitulah kita mulai mengerti bahwa kebersamaan yang dipersatukan dalam Tuhan bukan sekedar membuat kita merasa ditemani, tetapi menjadi tempat di mana hati yang lelah kembali dikuatkan, hati yang takut kembali diteguhkan, dan hati yang hampir kehilangan harapan kembali diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk tidak berjalan sendirian. Ketika hati kami lelah dan hidup terasa berat, ingatkanlah kami untuk tetap datang kepadamu dalam doa. Persatukanlah hati kami dengan keluarga dan sesama kami, agar kami saling menguatkan dalam iman dan pengharapan. Dan semoga dalam kebersamaan itu kami semakin merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.